Selamat datang kembali buat kalian yang setia dengan cerita Battle Through the Heavens versi novel. Udah tau lah ya, kalau video ini berisi spoiler season yang belum rilis. Ilustrasi dalam video ini gak akan sama dengan ceritanya. Kalian bisa merem dengerin ceritanya dan mulai berimajinasi. Setelah pertarungan di babak kedua, Xiaoyan pun duduk bersila di kamar memulihkan diri sambil berlatih. Tiba-tiba Sun Er mengetuk pintu dan menanyakan apakah Xiaoyan masih melek atau sudah tidur. Xiaoyan pun membuka mata dan mempersilahkan Sun Er untuk segera masuk. Dengan tersipu malu, Sun Er memberikan Xiaoyan sebuah gulungan berwarna hitam dengan meletakkannya di tangan Xiaoyan. Dengan bingung, Xiaoyan pun mengambil gulungan tersebut dan menyimpannya ke dalam cincin penyimpanan. Setelah itu, mereka pun saling berbincang berdekatan hingga akhirnya terjadi hal-hal yang diinginkan. Ciuman pertama Sun Er seketika membuat ia memerah dan sedikit mundur. Xiaoyan pun merasa lucu dan tidak melanjutkan untuk menggoda Sun Er. Setelah itu, Xiaoyan duduk di bangku kemudian mengeluarkan gulungan yang diberikan Sun Er. Ia melihat gulungan yang sepenuhnya hitam dan tak ada tempat untuk membuka gulungan tersebut. Xiaoyan pun segera menanyakan apakah yang Sun Er berikan. Sun Er yang masih malu menjawab bahwa itu adalah gulungan teknik Do dan diperlukan tingkat doang untuk dapat membukanya. Xiaoyan tertegun menyadari bahwa ia harus sampai ke tingkat doang barulah dapat membuka gulungan tersebut. Xiaoyan merasa benda itu pasti sangatlah berharga dan berniat mengembalikannya kepada Sun Er. Namun Sun Er berkata bahwa itu ia berikan sebagai hadiah untuk Xiaoyan. Akhirnya Xiaoyan pun menyimpan gulungan tersebut di cincin penyimpanannya. Setelah itu Sun Er mengingatkan Xiaoyan agar ia tidak menunjukkan giok peninggalan keluarga Xiao kepada siapapun. Xiaoyan pun mengangguk sebelum akhirnya Sun Er kembali ke kamarnya. Setelah Sun Er pergi, Xiaoyan berpikir sepertinya akhir-akhir ini tingkah laku Sun Er berbeda dari biasanya. Namun Xiaoyan tak ingin larut dalam pemikirannya tersebut dan kembali mengeluarkan gulungan hitam dari Sun Er. Ia menanyakan kepada Yaolao apakah ia mengetahui benda tersebut. Yaolao pun menjawab ia tidak mengetahui informasi tentang gulungan tersebut dan ia melihat adanya segel khusus di bagian atas gulungan. Ia menambahkan bahwa benda tersebut harus dibuka dengan paksa agar dapat mengetahui isi teknik dari gulungan tersebut. Di sisi lain, di kamar Sun Er, Ling Ying datang dan menanyakan apakah Sun Er memberikan gulungan tersebut kepada Xiaoyan. Sun Er mengangguk, kemudian Ling Ying mengingatkan bahwa benda tersebut adalah sesuatu yang diperoleh dengan susah payah oleh ketua klan. Sun Er berkata benda tersebut akan lebih cocok dan berguna jika dipegang oleh Xiaoyan. Kemudian Sun Er meminta Ling Ying untuk tidak memberitahukan kepada siapapun mengenai hal tersebut dan Ling Ying pun mengiyakannya. Sun Er dalam hatinya berharap agar Xiaoyan segera menjadi lebih kuat hingga akhirnya mereka bertemu kembali di masa depan. Singkat cerita, pagi hari pun tiba dan kompetisi akan segera dimulai dengan arena yang ramai seperti sebelumnya. Xiaoyan pun tiba di stadion dan sampai di titik ini Xiaoyan merupakan kuda hitam terbesar dalam kompetisi. Tak ada yang menyangka Xiaoyan dapat bertahan dan masuk ke tahap ini. Tak lama Xiaoyan sampai di stadion, Ziyan pun muncul dengan pakaian lusuh dan beberapa memar di tubuhnya. Xiaoyan pun segera menanyakan apakah yang terjadi dengan Ziyan. Ia pun menjelaskan bahwa ia berkeliling di kedalaman hutan lalu menemukan obat spiritual yang menarik. Namun tanpa diduga ia dihadang binatang setingkat Do Guang yang menjaga obat tersebut. Ziyan pun berjuang melawan binatang tersebut hingga akhirnya ia kalah dan melarikan diri. Xiaoyan dan yang lain hanya terdiam bingung harus bereaksi seperti apa. Mendengar Ziyan yang berani berhadapan dengan binatang buas tingkat Do Guang saja sudah membuat mereka terdiam. Setelah itu Ziyan berkata mungkin Xiaoyan harus ikut pergi bersamanya lain kali untuk mendapatkan obat tersebut. Ziyan akan menahan binatang ajaib sementara Xiaoyan pergi mencari obat spiritual. Mendengar hal itu, Xiaoyan tak bisa berkata-kata mengingat yang terakhir ia berhadapan dengan binatang kera dan sangat khawatir.
Bersamaan dengan itu, Lin Xiuya dan yang lainnya pun datang kemudian menghampiri Xiaoyan. Ia berkata kepada Xiaoyan, mudah-mudahan mereka tidak bertemu dalam pertarungan nanti. Xiaoyan dengan rendah hati menjawab, jika itu terjadi, maka berarti Xiaoyan sedang tidak beruntung. Xiaoyan jelas tidak ingin bertemu dengan orang kuat karena incaran Xiaoyan hanya masuk ke 10 strong ranking. Seketika Ziyan melompat ke arah Lin Xiuya dan berkata jika ada yang membuat Xiaoyan merasa tertekan, maka Ziyan akan menghajarnya. Ia lanjut berkata kepada Lin Xiuya jika mereka bertemu di pertandingan, ia akan menghajar Lin Xiuya sekalipun Lin Xiuya mengaku kalah dan keluar arena. Perkataan itu membuat senyum Lin Xiuya menghilang, kemudian ia berkata semoga mereka tidak bertemu karena takkan ada yang mampu melawan senior Ziyan. Melihat hal itu, Xiaoyan segera mengelus kepala dan menarik bahu Ziyan ke belakang hingga membuat Lin Xiuya keheranan. Ia berpikir sejak kapan Ziyan tidak marah dengan perlakuan seperti itu kepada dirinya. Tak lama setelah itu, kelompok Liu Qing juga sampai dan saat hendak menghampiri Xiaoyan, ia merubah arah karena melihat Ziyan tepat di samping Xiaoyan. Hal itu tentu terlihat sangat lucu di hadapan Xiaoyan yang mengingat orang yang kuat takut terhadap seorang anak kecil. Singkat cerita, stadion semakin ramai dan tetua pun telah duduk di tempatnya masing-masing. Gong pun berbunyi dan suasana seketika hening bersamaan dengan tetua Suqian yang melangkah maju. Ia berkata setelah 2 hari eliminasi masih ada 13 orang tersisa di kompetisi Grand Strong Ranking. Untuk masuk ke 10 besar akan ada 3 orang yang tereliminasi pada kesempatan kali ini. 6 orang peserta akan dipilih secara acak untuk bersaing dan pemenang akan masuk ke 10 besar. Sementara itu, untuk mereka yang kalah mendapat peringkat terakhir, kemudian ia pun mengeluarkan silinder bambu. 13 lot terdiri dari nama 13 peserta yang akan bertanding, kemudian tetua mulai memilih secara acak. Kemudian ia pun mengambil secari kertas dan membacakannya. Yan Hao. Setelah itu ia kembali mengambil kertas dan membacakan mereka. Singkat cerita, di satu ruangan sudah ada beberapa orang yang sedang menjaga Xiaoyan. Kondisinya sudah semakin baik dengan berbaring dalam mode latihan sekaligus memulihkan diri. Sudah 3 hari Xiaoyan memulihkan diri, namun belum ada tanda-tanda ia akan bangun. Wu Hao khawatir mengingat jika Xiaoyan sekaligus naik 1 tingkat, seharusnya ia sudah bangun. Ziyan pun berkata itu artinya Xiaoyan tidak hanya naik 1 tingkat melihat lamanya proses pemulihan. Tak lama Sun Er berkata jika mereka masih memiliki kegiatan lain, maka Sun Er akan menjaga Xiaoyan sementara mereka pergi. Setelah itu Hujia menyampaikan informasi mengenai Lin Xiuya yang datang beberapa kali untuk melihat keadaan Xiaoyan. Ia merasa aneh karena Lin Xiuya tak pernah seintens itu datang ke gerbang Pan. Ia curiga jika Lin Xiuya tertarik pada Sun Er setelah dirinya dikalahkan dalam pertandingan kemarin. Sun Er segera melirik Hujia dan meminta untuk memberitahu Lin Xiuya bahwa Xiaoyan sedang tidak bisa diganggu dan memintanya untuk tak datang kembali ke gerbang Pan. Hujia hanya menghela nafas kemudian berkata bukankah tidak baik terus menghindar, terlebih Xiaoyan berteman baik dengan Lin Xiuya. Sun Er pun tanpa daya mengangguk, kemudian mereka pergi menemui Lin Xiuya. Di ruang tamu, Lin Xiuya pun segera berdiri ketika melihat mereka menghampiri. Sun Er tanpa basa-basi langsung berkata bahwa Xiaoyan sedang tidak bisa diganggu karena sedang dalam proses pemulihan. Lin Xiuya hanya tersenyum dan berkata tidak apa-apa jika memang kondisinya seperti itu. Sun Er lanjut berterima kasih mewakili Xiaoyan yang masih belum bisa bangun. Melihat ekspresi Sun Er yang biasa saja membuat Lin Xiuya pun tidak memiliki harapan dan memilih untuk segera kembali. Ia pun berpamitan kemudian bersama dengan Yan Hao segera keluar ruangan meninggalkan Sun Er dan Hujia. Di luar ruangan, Yan Hao meledek Lin Xiuya yang setelah dikalahkan malah kepincut dengan Sun Er. Lin Xiuya hanya tersenyum malu, kemudian Yan Hao berkata melihat gelagatnya Sun Er tidak menaruh rasa apapun kepada Lin Xiuya. Dengan begitu dapat dipastikan Lin Xiuya akan sengsara karena perasaan tersebut. Lin Xiuya hanya terdiam dan ia jelas mengerti maksud dari Yan Hao tentang permasalahan ini. Ia pun menghela nafas kemudian menghadap ke langit dan berkata bahwa Xiaoyan memang sangat beruntung dan membuat ia cemburu.